Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semuanya sehat-sehat saja. Kita kembali lagi mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Tadi adik-adik sudah menyanyi kan? Sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, karena akan absen dulu ya. Nanti kalian jawab di rumah masing-masing hadir. Oke, sehari ini kelas tengah dengan kelas besar digabung ceritanya. Jadi sekarang karena akan panggil nama-nama anak kelas tengah dulu, setelah itu baru kelas besar. Carmen, hai. Kalista, Michelle, Joshua, Dallas, Oswald, Cielo, Felix, Leon, James, Joshua Purnama. Nah sekarang yang kelas besar ya, karena akan absen. Hai Ivana, Celis, Caroline, Stephanie, Ii, Given, Immanuel, Revan, Patrick, Emerson. Nah sekarang setelah itu kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online, tapi kami mau Tuhan belajar dari firman-Mu dan kami juga mau diajar melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sini karena akan memperlihatkan ada gambar hati. Hati ini melambangkan kasih, hati ini melambangkan perhatian, dan di sini ada gambar sarung tangan yang agak kotor. Nah, sarung tangan yang agak kotor ini sudah pasti tidak melambangkan kasih. Tetapi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka di Lukas 10 mulai dari ayat 25. Siap adik-adik Alkitabnya? Mari kita buka, kita baca bersama-sama di Lukas 10 tentang orang Samaria yang murah hati. Sudah dapat adik-adik? Ya, sekarang Kak akan bacakan ya. Kalian ikut juga menyimak baik-baik. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Ada seorang bapak, dia melakukan perjalanan dari kota. Di sini adik-adik bisa melihat ya, ada petanya, dari kota Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Kurang lebih perjalanan itu sekitar 27 km. Wow, jauh sekali adik-adik ya. Nih, kalian bisa melihat dari kota Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Yeriko ada ke atas 27 km. Bapak ini melakukan perjalanan seorang diri. Zaman dahulu nggak ada mobil, yang ada dia naik keledai. Nah, bapak ini melewati gunung-gunung, lembah-lembah. Kadang-kadang di sana juga banyak penyamun. Tapi dia tetap berjalan, benar adik-adik. Tiba-tiba pada saat dia lagi berjalan dengan keledainya, tiba-tiba ada 3 penyamun, bukan seorang saja, ada banyak penyamun yang merampok dia. Dia langsung kaget, dirampok semuanya, uangnya diambil, bajunya apa diambil. Dia minta tolong, tapi tidak ada yang menolong. Siapa yang menolong dia? Tolong. Lalu dia dipukulin, hampir setengah mati. Setelah itu, pada saat dia sudah kesakitan, hampir lagi mati, dia melihat ada imam yang melewati dia. Dia sudah minta tolong, tapi imam itu hanya melewati. Dia tidak melihat, malah dia menjauh. Dia beragak tidak dengar. Dia jalan. Nah,
bapak itu sedih ya, udah dia kesakitan, tolong saya, tolong. Nah, dia juga ada pengharapan, dia melihat ada seorang orang Lewi. Orang Lewi itu juga melewati, ya, orang Lewi itu melewati bapak ini, dan orang Lewi itu, bapak ini yang sedang kesakitan, dia pikir, waduh, ini orang Lewi kan orang yang rajin beribadah, yang sering ke gereja, pasti dia mau menolong saya, tolong, tolong. Tapi orang Lewi juga ini, dia pas mendengar, tapi dia tidak mau membantu bapak ini. Bapak ini udah bajunya dilepas, diambil, semua dicuri, tapi orang Lewi ini tidak mau membantu, dan bapak ini udah mulai putus asa. Ada lagi satu pendatang yang berjalan, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini biasanya tidak berteman dengan orang Yahudi. Bapak ini orang Yahudi. Nah, orang Samaria ini biasanya sama orang Yahudi itu selalu bertentangan, tidak berteman. Tetapi orang Samaria ini pada saat mendengar bapak itu, tolong saya, dia timbul belas kasihan. Orang Samaria itu langsung turun dari keledainya. Dia kaget, dia bilang, aduh, kamu kenapa? Tolong saya. Dia turun, langsung dia menghampiri bapak yang sudah kena perampokan ini. Lalu dia membasuh, dia mengobati seadanya dulu, dia bersihkan luka-lukanya, dia balut luka-lukanya, dia membantu, lalu dia naikkan ke keledainya. Dan orang Samaria ini membawa bapak ini kemana? Dia membawa ke penginapan, ke tempat tinggal, supaya orang ini bisa dirawat dengan maksimal, karena tempat itu jauh kemana-mana. Dan orang Samaria ini merawat bapak ini dengan baik, dan dia juga memberikan kepada orang yang punya penginapan, ini kamu tolong bantu dia, saya akan pergi melakukan perjalanan, ini uangnya. Bapak ini orang Samaria ini memberikan uang kepada tempat penginapan. Nah, Tuhan Yesus tanya kepada orang Yahudi kepada ahli Taurat, menurut kamu siapa yang melakukan itu? Mari kita baca di ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Di ayat 36 Tuhan Yesus tanya, menurut adik-adik, di antara tiga orang ini, siapa yang menurut adik-adik menunjukkan kasih ke satu? Orang kesatu, yaitu para imam. Imam itu rajin ke gereja. Orang Lewi juga rajin ke gereja. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia juga mengajar, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus jawab orang ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Siapa yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, adik-adik? Yaitu orang Samaria. Orang Samaria, walaupun dia tahu dia sama orang Yahudi tidak akrab, dari zaman dulu orang Samaria sama orang Yahudi selalu suka bertengkar. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang Samaria itu melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dia mengasihi, dia mempunyai kasih. Kenapa orang imam dan orang Lewi itu tidak menolong bapak ini? Karena mungkin dia takut. Dia pikir, aduh, jangan-jangan nanti aku dirampok, jangan-jangan nanti aku kalau nolong aku juga kena kerampokan. Dia tidak punya kasih, dia tidak melakukan firman. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Ayat hafalan kita yaitu di Matius 22 ayat 39b. Matius 22 ayat 39b, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada ahli-ahli Taurat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang ya adik-adik ya. Matius 22 ayat 38b. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Misalkan adik-adik punya teman di sekolah,
pada saat istirahat makan, teman adik-adik ada yang nggak membawa makanan, mungkin mamanya lagi sakit sehingga nggak sempat membawa makanan. Nah, adik-adik bawa dua roti. Nah, adik-adik bisa berbagi, bisa sharing, menawarkan kepada teman adik-adik supaya dapat makan bersama-sama. Itu karena kita mengasihi sesama kita. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik belajar, kita mau belajar juga mengasihi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Pada saat-saat seperti ini, memang adik-adik bersekolah online, tidak bertemu dengan teman-teman, tapi adik-adik juga bisa mengasihi, bisa mendoakan. Jika ada temannya yang sakit, adik-adik bisa mendoakan. Nah, sekarang sudah hafal belum ayat hafalannya? Gampang kan, pendek ya, di Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mau adik-adik kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Mau adik-adik kita menolong? Yang terutama kita mengasihi papa, mama, kakak, adik, oma, opa. Kita mengasihi semuanya ya. Mari sekarang kalau sudah menghafal seperti yang tadi Kak Ana kasih tahu, ini adalah hati melambangkan kasih, dan ini sarung tangan. Sekarang sarung tangan ini berguna. Karena apa? Walaupun dia kotor, dia bisa menunjukkan kasih. Karena dengan sarung tangan ini kita bisa menolong. Seperti Bapak, seperti orang Samaria ini menolong Bapak yang terluka. Walaupun sarung tangan ini kotor, tapi bisa menunjukkan kasih juga. Seperti hati kita. Oke, mari kita berdoa. Kita punya kasih, karena akan mendoakan adik-adik semuanya. Mari kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mengasihi, agar kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Carmen, untuk Kalista, untuk Michelle, untuk Joshua Purnama, untuk Leon, untuk Cielo, untuk Dallas, untuk Oswald, untuk Felix, juga untuk James. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Ivana, untuk Cheris, untuk Caroline, untuk Stephanie, untuk Ii, untuk Kevin, untuk Immanuel, untuk Levan, untuk Patrick, juga untuk Emerson. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan begitu baik kepada anak-anak-Mu. Tuhan berikan hikmat kepada Aka Budi di sekolah, walaupun mereka sekarang sedang sekolah online, tapi Tuhan terus pelihara mereka. Tuhan juga berkati kedua orang tua mereka. Tuhan juga tolong Tuhan untuk mama atau papanya yang mengajarkan mereka selama mereka belajar di rumah masing-masing. Tuhan juga tolong berikan kesabaran. Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka. Tuhan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk mengasihi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, untuk Indonesia tercinta. Tuhan tolong Tuhan, di tengah-tengah saat-saat seperti ini, dengan adanya virus corona sehingga kami tidak dapat keluar rumah. Tuhan tolong supaya kami mengikuti peraturan pemerintah, supaya kami taat kepada peraturan pemerintah, supaya kami di rumah saja dan mencuci tangan serta makan makanan yang sehat. Tuhan, kami tahu Tuhan berdaulat atas hidup kami masing-masing. Kami tahu Tuhan menjaga dan melindungi kami. Ajar kami untuk belajar taat dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya virus ini cepat berlalu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami, bersekolah, dan papa mama dapat melakukan segala aktivitasnya. Bapak dapat bekerja, walaupun sekarang work from home. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum selesai ibadah, adik-adik silahkan nonton tayangan ini. Enjoy, bye-bye. Salam sehat. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan, makan buah